Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Devi Siti Hamzah Marpaung SHMH. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait hukum pidana adat dan kami mengambil judul Peran Hukum Pidana Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Masyarakat Indonesia. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Dwi Sagita. Yang kedua ada Hariska Yuriska. Yang ketiga ada Azril Firdaus. Yang keempat ada Imelda. Dan yang terakhir ada Adam Afrizal. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat yang juga dikenal sebagai adat delik dan reh merupakan seperangkat aturan yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berdampak pada terganggunya keseimbangan masyarakat. Hukum pidana adat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang tidak tertulis, berakar dari tradisi dan budaya masyarakat lokal, serta berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik sosial. Hukum pidana adat memiliki karakteristik yang unik, antara lain sifatnya yang magis, religius, dan pendekatan keadilan yang lebih mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Berbeda dengan sistem hukum pidana formal yang cenderung bersifat retributif. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di Indonesia, keberadaan hukum pidana adat diakui oleh konstitusi. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial memberikan pengakuan terhadap peranata adat sebagai lembaga penyelesaian konflik. Tetapi sering ada ketidakpastian norma adat dan norma hukum nasional yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan konfliknya melalui mekanisme hukum adat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana adat dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum nasional tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai lokal yang menjadi landasan keberadaannya. Yang pertama, yaitu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik norma atau yurisdiksi antara hukum pidana adat dan hukum pidana positif dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan masyarakat adat. Nah, di sini ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan dalam sumber hukum. Yang kedua, nilai-nilai yang dianut. Dan yang ketiga, prosedur penyelesaian sengketa. Yang keempat, proses penyelesaian sengketa yang berbeda. Yang kelima, yaitu perbedaan dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang keenam, modernisasi. Yang ketujuh, kurangnya pengakuan hukum terhadap lembaga adat. Nah, selain pembahasan yang pertama, di sini juga ada pembahasan yang kedua, yang dimana mekanisme hukum pidana adat dalam menyelesaikan konflik sosial di berbagai komunitas adat di Indonesia. Nah, mekanisme ini diawali dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, di mana lembaga adat akan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan kronologi kejadian serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Nah, proses ini seringkali melibatkan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan untuk memperjelas situasi, dan semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi dalam musyawarah demi mencapai mufakat. Setelah semua informasi terkumpul, majelis adat akan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, setelah itu dalam musyawarah ini keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, di mana semua pihak terlibat dalam diskusi dan diharapkan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Contohnya seperti di Aceh. Misalnya, Kanun Nomor 9 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan tindak pidana ringan sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke aparat penegak hukum yang formal.
Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih yurisdiksi akibat kecenderungan hukum positif yang bersifat sentralistik dan formal, sementara hukum adat bersifat lokal dan tidak tertulis. Tantangan utama yang dihadapi dalam tumpang tindih yurisdiksi terletak pada perbedaan prinsip penyelesaian konflik. Hukum pidana adat mengedepankan keadilan restoratif, sementara hukum positif lebih menitik beratkan pada keadilan retributif yang ditandai dengan memberikan sanksi resmi. Dalam penyelesaian masalah ini, yang pertama dapat diperlukan strategi harmonisasi yang inklusif, penguatan regulasi turunan seperti Perda untuk mengakomodasi delik adat secara spesifik, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 2 KUHP yang baru. Yang kedua, dapat dilakukan kolaborasi antara lembaga, misalnya polisi yang berperan sebagai pengawas dalam mediasi adat sebelum mengambil langkah formal, seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Yang ketiga, edukasi masyarakat dan aparat hukum untuk memahami batasan dan sinergi antara kedua sistem. Contoh suksesnya terlihat di Bali, di mana awig-awig diintegrasikan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat yang diakui oleh pengadilan negara setelah proses mediasi yang gagal. Contoh lainnya dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian hasil kebun, masyarakat adat di Nias menyelesaikan perkara tersebut dengan membayar denda adat. Sementara sistem hukum formal dapat menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran pidana yang harus dibawa ke pengadilan. Hukum pidana adat lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam praktik hukum pidana adat di Indonesia, berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pihak yang terlibat dalam konflik, serta upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban melalui mekanisme berbasis komunitas. Keadilan restoratif yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi berupaya untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan kriminal dengan melibatkan seluruh pihak terkait, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Para pelaku konflik umumnya diwajibkan untuk memberikan kompensasi baik dalam bentuk material maupun simbolis kepada korban sebagai wujud tanggung jawab. Selain itu, ritual adat seringkali dilaksanakan sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menghilangkan stigma yang melekat pada pelaku di dalam komunitasnya.